Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 8 yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi nikmat sehat untuk melakukan pembelajaran bahasa Indonesia di semester Gasal. Karena situasi dan kondisi saat ini masih diberlakukan PPKM, untuk anak-anak yang di luar pesantren, pembelajaran kita lakukan secara daring ya. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nina Nuryani, guru bahasa Indonesia baru di MTS SA Anaim Aji Soko. Alamat saya di Desa Trombol, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen. Untuk info lebih lanjut, kita kenalan langsung ya di pertemuan yang akan datang. Baiklah, di semester Gasal ini pertemuan pertama materinya adalah teks cerita moral atau fabel. Ikuti penjelasan saya ya, nanti di akhir video ada sedikit tugas untuk latihan di rumah. Untuk absensi, silakan tuliskan nama dan nomor absen di kolom komentar. Teks cerita moral atau fabel. Baiklah, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Biasanya itu berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Fabel bukan hanya untuk anak kecil saja ya, tapi orang tua juga bisa membacanya karena banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Fabel bertujuan untuk menyampaikan kebenaran, ajaran moral, atau kebijaksanaan hidup dengan penggambaran makhluk-makhluk atau binatang. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan dengan kehidupan manusia. Itu tadi penjelasan sedikit tentang apa itu fabel. Yang selanjutnya adalah struktur teks cerita moral atau fabel. Fabel terdiri atas 4 bagian dalam strukturnya, yaitu yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan. Merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu, serta awalan masuk ke tahap berikutnya. Langsung saja, yang selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi itu adalah masalah atau konflik yang berada di dalam cerita moral atau fabel. Komplikasi itu berisi terjadinya konflik atau permasalahan antara tokoh utama dengan tokoh yang lain. Yang selanjutnya adalah resolusi atau penyelesaian. Resolusi adalah bagian yang berisi pemecahan masalah. Masalah harus diselesaikan dengan cara yang kreatif. Jadi setelah ada komplikasi atau masalah, yang selanjutnya itu penjelasan dalam teks cerita itu ada resolusi atau penyelesaiannya. Langsung saja yang keempat atau yang terakhir adalah koda. Koda itu merupakan bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Selanjutnya adalah ciri bahasa teks cerita moral atau fabel. Yang pertama itu adalah memuat kata-kata sifat untuk mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik atau kepribadiannya. Jadi, dalam teks cerita moral itu biasanya terdapat kata-kata sifat untuk mendeskripsikan pelaku atau penampilan fisik atau kepribadiannya. Yang selanjutnya adalah memuat kata-kata keterangan untuk menggambarkan latar. Latar itu ada 3. Yang pertama adalah latar waktu, latar tempat, dan suasana. Yang ketiga, memuat kata kerja yang menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dialami para pelaku. Yang keempat, memuat sudut pandang pengarang atau point of view, yaitu cara yang digunakan pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks fabel. Yang pertama adalah strukturnya terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda yang saya jelaskan tadi ya. Langsung yang kedua, memuat informasi berdasarkan khayalan atau mungkin juga dari kisah nyata. Yang ketiga merupakan teks fiksi. Fiksi itu cerita, tidak nyata. Dan yang keempat, menggunakan tokoh hewan dalam penceritaan dengan sifat yang berlawanan. Yang kelima, alur ceritanya pendek atau singkat.
Yang keenam, disebut juga dengan teks moral karena mengandung nilai-nilai yang baik atau positif. Yang ketujuh, terdapat kata si dan sang karena menggambarkan yang diceritakan itu adalah binatang atau hewan. Kemudian itu ada contoh teks cerita moral atau fabel yang berjudul Si Jangkrik yang Sombong. Dari cerita tersebut, silahkan tentukan orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda yang terdapat dalam cerita tersebut. Lalu, tugas tersebut ditulis dan dikumpulkan dalam bentuk foto dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Terima kasih.